Jumpa lagi dengan Bung Yes. Jika saya bertanya, siapakah Ketua Federasi Sepak Bola Brasil atau CBF? Atau siapakah Presiden Sepak Bola Spanyol? Atau juga yang paling muda dan populer di tanah air Indonesia, siapakah Ketua Federasi Sepak Bola Inggris atau FA? Mungkin kita butuh sedikit waktu untuk menjawab, atau bahkan untuk lebih mudah membuka mbah Google. Pasti ketemu di sana. Tetapi ketika saya bertanya, siapakah Ketua Umum PSSI? Pasti langsung dijawab, Erick Thohir. Teman-teman, sahabat, rekan, jangan lupa ikuti terus analisis Bung Yes. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Mungkin tidak apple to apple, saya membandingkan Liga Spanyol, Liga Brasil, atau Liga Inggris dengan Liga 1 di tanah air. Tetapi dalam konteks yang lebih kecil ada kesamaan di sana. Kita lihat bahwa misalnya pertanyaannya, siapa Ketua Federasi Sepak Bola Inggris? Dia adalah seorang wanita, Debbie Hewitt, berusia 43 tahun. Tetapi dia tidak populer. Yang populer adalah liganya dan pemainnya yang terkenal ke seluruh dunia. Sebut saja sekarang ini, pasti pecandu bola baik di dalam negeri maupun pecandu bola untuk event-event atau laga-laga dunia internasional khusus di Eropa akan menyebut misalnya pemain-pemain Inggris yang terkenal sekarang. Ada Harry Maguire, ada Raheem Sterling, atau juga yang paling terkenal saat ini adalah Jack Grealish dari Manchester City. Pemain-pemain ini baru muncul belakangan dengan popularitasnya. Tentu untuk Liga Inggris sudah terlalu banyak pemain-pemain top muncul dari sana. Nah, bagaimana dengan kita di tanah air? Belakangan ini atau 5-10 tahun terakhir, pernahkah kita mendengar ada pemain nasional kita yang menonjol? Baik di Liga, minimal seorang pemain back, seorang pemain bertahan yang sangat tangguh di belakang dan tidak mudah dilewati oleh penyerang lawan, atau seorang goalkeeper yang sangat tangguh di bawah mistar, sulit untuk menembus gawang, atau juga seorang penyerang tengah. Sepertinya jarang sekali kita dengar dalam 5-10 tahun terakhir. Ini berbeda tentu dengan periode-periode sebelumnya, misalnya di tahun 70-an, 80-an, katakan saja di zaman Ketua Umum Cardono. Di sana muncul pemain-pemain yang sangat bertalenta, dan itu bertaburan mulai dari ujung timur Papua sampai ke ujung barat di Aceh. Banyak sekali yang kita susah untuk sebut satu persatu karena terlalu banyak pemain-pemain bagus di sana. Namun belakangan ini hampir kita tidak pernah dengar ada pemain-pemain yang sangat menonjol baik di liga maupun tim nasional kita. Sehingga ini bagian dari tentu saja kegagalan pengurus PSSI. Nah, sekarang kita lihat Pak Erick datang baru sekitar 3-4 bulan terakhir mengurus PSSI. Sehingga tadi saya katakan tidak mungkin apple to apple saya membandingkan pengurus PSSI sekarang ini di bawah Pak Erick dengan misalnya FA Inggris atau CBF Brasil atau RFEF Spanyol, Persatuan Sepak Bola Spanyol, dengan PSSI saat ini. Namun dalam konteks yang lebih kecil ada kesamaan di sana. Mereka di sana bekerja dalam senyap, dan yang dilihat diukur adalah hasil daripada sepak bola di negara masing-masing, Spanyol, Brasil, dan Inggris. Di kita saat ini, baik di periode sebelum Erick Thohir maupun saat ini, lebih banyak pengurus yang bersuara, tetapi bekerjanya sangat tidak kelihatan hasilnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah iklim dan kondisi ini akan masih terus berlangsung? Semoga tidak. Namun Pak Erick harus hati-hati dalam memimpin PSSI. Masih sampai tahun 2027. Anda baru 4 bulan. Sebaiknya hati-hati. Mengapa saya katakan hati-hati? Apa yang Anda sudah lakukan sampai saat ini lebih banyak adalah untuk pencitraan.
bahwa ada nilai-nilai positif di sana, tetapi ya kalau itu dipresentasikan hanya baru kelihatan 10%. Yang 90% itu lebih banyak pencitraan. Dan untuk internal PSSI sendiri masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh Erick Thohir. Misalnya saja, untuk komunikasi keluar, PSSI selama ini lebih banyak memberikan informasi kepada masyarakat tentang sepak bola lewat satu pintu, Ketua Umum Erick Thohir. Kalaupun ada di luar Erick Thohir yang memberikan pernyataan, hanya mungkin Esko. Itu pun tidak semua Esko, hanya 1-2 Esko. Peranan sekjen dan wakil ketua hampir tidak pernah kelihatan. Mereka jarang sekali memberikan pernyataan resmi. Kedua, peranan Esko juga belum optimal atau belum maksimal dilakukan oleh PSSI atau oleh Ketua Umum PSSI. Ada 15 Esko, dan ketika mereka dipilih itu ada 3 jenis pemilihan. Dipilih lebih dulu ketua umumnya, baru wakil ketua ada 2 orang dan 12 anggota. Nah, yang mau saya katakan di sini, ketika Erick Thohir menunjuk dirinya sendiri sebagai ketua komite wasit, sebetulnya tidak salah, tidak ada undang-undang melarang. Dan memang ketua wasit itu atau ketua komite wasit itu dari Esko. Tetapi ini hati-hati, tetapi yang menjadi ketua komite wasit itu harus anggota Esko, bukan ketua PSSI. Mengapa? Karena ini bisa terjadi dispute di sana, konflik of interest. Misalnya, ada kekurangan atau kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh ketua komite wasit yang adalah anggota Esko, maka ketua umum bisa mengintervensi dengan hak prerogatifnya. Tetapi sekarang ketua umum merangkap ketua komite wasit. Nah, ini yang bahaya. Ketika ketua komite wasit yang dijabat oleh ketua umum melakukan kesalahan pelanggar, siapa yang bisa mengoreksi lagi? Tidak ada. Dan sepertinya di lingkungan 15 Esko PSSI yang harus mengambil keputusan strategi lewat kolektif kolegial, ini nampaknya tidak berlaku. Erick lebih banyak dominan di internal. Nah, ini tidak boleh terjadi. Sekarang fungsional atau fungsi daripada Sekretaris Jenderal Sekjen Yunus Nusi ada di mana? Yunus Nusi hampir tidak pernah kelihatan dan kedengaran. Sementara dalam beberapa isu terakhir belakangan ini ada disebut-sebut PSSI menunggak hutang sampai 100 miliar. Dan ini tentu sebagian besar, bahkan 100% tunggakan itu di pengurus lama. Bisa saja mungkin sebelum Edi Rahmayadi, di zaman Edi Rahmayadi, dan juga di zaman Muhammad Iryawan. Sementara Muhammad Iryawan atau Ibul sudah menyuarakan, merespons pernyataan Erick Thohir bahwa PSSI sekarang menunggak hutang 100 miliar, bahwa di kepengurusan Muhammad Iryawan PSSI hanya menunggak hutang 30 miliar, dan itu diketahui penuh oleh sekjen yang saat itu juga Yunus Nusi, dan sekarang Yunus Nusi. Nah, di mana Yunus Nusi sekarang ini untuk merespon pernyataan Iwan Bule atau Muhammad Iryawan dan Erick Thohir? Yunus harus keluar memberikan pendapat kepada masyarakat, dan Erick pun harus bersuara merespons pernyataan Ibul ini, karena Erick yang memulai membongkar, menyuarakan bahwa ada tunggakan 100 miliar sekarang. Sekarang dibantah oleh Ibul. Mengapa Erick tidak keluar untuk mengklarifikasi? Itu harus dilakukan. Nah, kemudian yang kedua, soal komite wasit. Ada sejumlah komite di kepengurusan PSSI. Mengapa sampai saat ini hanya baru ketua komite wasit yang diumumkan? Untuk bidang-bidang komite yang lain belum ada ketuanya. Ini pun Erick harus bergerak cepat, tapi tidak dilakukan. Atau mungkin sudah dilakukan tapi tidak diumumkan. Mungkin tidak penting bagi Erick, tetapi bagi masyarakat ini penting, karena masyarakat dan media sebagai alat kontrol harus mengetahui ini semua. Ketiga, ada juga soal pembentukan komite disiplin. Baru minggu lalu keluar SK untuk pembentukan komite disiplin, dan komite disiplin ini juga sudah bertugas. Sekitar 2 kali mereka sudah melakukan rapat internal untuk memutuskan atau membicarakan atau mengusut kasus-kasus yang terjadi
di lingkungan kompetisi Liga 1 atau juga Liga 2 nantinya. Nah, yang lebih aneh di sini, komite disiplin sudah terbentuk, sudah bekerja, tetapi komite banding belum terbentuk. Nah loh, gimana ini Pak Erik? Kalau sudah 2 kali sidang dan yang menjadi korban atau terdakwa ingin naik banding, kemana dia harus banding? Sementara komite banding belum terbentuk. Inilah yang saya bilang tadi. Pengurus lebih banyak bersuara ke media, keluar, tetapi di dalam sendiri PSSI masih punya pekerjaan rumah yang sangat banyak yang harus dibenahi. Dan sekali lagi, Pak Erik, Anda masih terus harus bekerja keras. Dan poin paling penting adalah Anda benahi dulu organisasi. Organisasi dibenahi. Tempatkan seluruh anggota ESCO 12 orang itu pada posisi yang layak dan mereka harus bekerja penuh sesuai dengan tanggung jawabnya. Paling tidak mengepalai atau mengetuai seluruh komite-komite yang ada sekitar 10 lebih. Mereka harus menjadi ketua di situ. Jangan sampai Pak Erik menjadi ketua lagi untuk komite yang lain. Jangan. Sangat disayangkan dan mungkin saja Pak Erik tahu itu tidak boleh. Tapi kalau saran saya lagi, Pak Erik kembali harus membenahi organisasi supaya sepak bola kita akan lebih baik ke depan. Ya, tidak perlu sampai seperti FA Inggris atau CBF Brasil. Tetapi di periode Pak Erik ini akan muncul pemain-pemain yang lebih baik dan terkenal dan populer di masyarakat. Bukan pengurus, bahkan ketua yang terkenal dan populer. Ingat, bola itu bola. Giring terus.